Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar fisika bersama-sama dengan saya, Ustadz Joko Dwi Arianto. Baik anak-anak, kita akan membahas soal yang tadi. Jadi di sini diketahui kecepatan awal atau V0 itu sama dengan 0. Berarti benda itu diam. Kecepatan awal 0 itu bendanya diam ya. Jadi benda dalam keadaan diam berarti dia kecepatan awalnya 0. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 10 sekon untuk mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Oke? Yang ditanyakan apa? Percepatan dan jarak. Baik, kita cari yang percepatannya dulu. Oke, untuk mencari percepatan, jadi di gerak lurus berubah beraturan itu kan ada beberapa rumus. Ya, ada 3 persamaan ya. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, dari sini kita bisa gunakan yang mana? Diketahui V0, diketahui T, diketahui VT. Berarti ditanyakan A, percepatan. Berarti kita gunakan persamaan yang pertama ini. Oke, kita jawab yang A. Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Vt 20, V0 nya 0 plus A, ini yang dicari, T nya 10. Oke, berarti 20 sama dengan 10A. 10 nya kita pindah ruas di sini, jadi 20 per 10 sama dengan A. 20 dibagi 10 berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, seperti ini caranya untuk mencari percepatan. Kemudian yang B, ditanyakan jarak. Oke, ditanyakan jarak. Kita gunakan yang mana? Bisa persamaan 2, bisa persamaan 3. Persamaan 2 kita gunakan apabila diketahui waktunya. Jadi ada T. Persamaan 3 kita gunakan apabila tidak diketahui waktunya, jadi tidak ada T-nya di sini. Oke? Kita gunakan yang persamaan 2 ya. B, karena di sini ada waktu, kita gunakan yang 2. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini persamaan yang kedua. Jadi V0-nya 0 dikali 10 plus setengah dikali A-nya ketemu ini 2 kali 10 kuadrat. Oke, seperti ini. 0 dikali 10 0 ya. Tinggal ini setengah dikali 2, ini hilang, jadinya 10 kuadrat, sehingga S adalah 100 meter. Ya, jadi jarak yang ditempuh 100 meter. Baik, bagaimana? Mudah kan? Oke, kita bahas soal yang kedua. Jadi di soal yang kedua, mobil dengan kecepatan 30 dalam 10 detik kecepatannya menjadi 0 atau mobil itu berhenti. Jadi dalam waktu 10 detik mobil itu berhenti, jadi diperlambat ya. Yang ditanyakan apa? Yang pertama adalah perlambatan. Jadi perlambatan itu simbolnya sama ya, seperti percepatan, tapi nanti hasilnya akan negatif. Oke. Yang kedua adalah jarak. Berapa jarak yang ditempuh setelah dari kecepatan 30 sampai dia berhenti. Oke, kita jawab. Yang A, sama seperti tadi kita gunakan persamaan yang pertama karena diketahui V0, T, Vt dan cari A. Ya, jadi Vt sama dengan V0
plus A kali T. Oke, VT-nya berapa? 0. V0-nya 30 plus A dikali 10. Oke, dari sini kita pindah A-nya ke sana, sehingga di situ 10A ya, sama dengan 30. A sama dengan 10, min 10-nya pindah ke sini, 30 dibagi min 10. Oke, jadinya min 3 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif artinya dia diperlambat, jadi bendanya itu diperlambat ya. Jadi perlambatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kita cari jaraknya. Bisa kita gunakan persamaan 2 atau persamaan 3. Jadi terserah mau pilih yang mana, mau persamaan 2 atau persamaan 3 ya. Oke, kita pilih persamaan 2 ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 30, 10 plus setengah kali min 3 kali 10 kuadrat. 300 plus, oh ini jadi min ya, min 3 dikali setengah. Min 3 dikali setengah berarti min 3 per 2 dikali 100. Oke, seperti ini. Ini dicoret berapa? 50, jadinya 300 dikurangi 3 kali 50, 150 sama dengan 150 meter. Jadi jarak yang ditempuh sebelum pada saat kecepatan 30 sampai dia berhenti 150 meter. Bagaimana? Mudah ya? Baik, soal yang ketiga ini tentang gerak jatuh bebas ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan yang vertikal, bisa jatuh bebas, bisa gerak naik ke atas ya. Jadi di sini benda itu jatuh bebas. Benda yang jatuh bebas berarti kecepatan awal itu pasti sama dengan 0. Pasti itu. Ya, karena dia dijatuhkan seperti ini. Nah, jadi kecepatan awalnya sama dengan 0, tidak ada kecepatan, tidak ada dorongan. Dengan ketinggian 5 meter dan percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon. Di sini yang ditanyakan adalah berapa kecepatan akhir setelah sampai di tanah. Kemudian berapa waktu yang diperlukan dari dia mulai jatuh sampai ke tanah. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Jadi kita gambarkan dulu ya. Ini misalnya bendanya. Benda jatuh bebas berarti di sini V0 sama dengan 0. Ya, dia ke bawah sampai ke tanah. Oke, seperti ini. Yang ditanyakan ini, VT-nya ini. Ini tanah. Ya, berapa VT? Dan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ini? Jadi T-nya. Di sini ketinggiannya sudah diketahui 5 meter ya. Jadi H sama dengan 5 meter. Oke, kita cari ya. Yang A. Di sini yang diketahui V0, H, kemudian G. Oke, persamaan dari GLBB horizontal kita jadikan vertikal. Yang berubah apa? A menjadi G, kemudian S menjadi H. Ya, di sini diketahui V0, H dan G, ditanyakan VT. Ingat di sini tidak ada waktu ya, belum ada waktu karena waktu baru mau dicari ini. Sehingga kita menggunakan persamaan yang ketiga ini. Ini tidak ada waktu. Kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Oke, VT kuadrat, VT-nya berapa? Oh, ditanyakan ya VT-nya
Tetap ini VT kuadrat, V0 kuadrat karena jatuh bebas, maka di sini 0 sama dengan plus 2 dikali 10 dikali H, ketinggian 5 meter. Ya, ini 0. 2 kali 10 20 dikali 5 100. Ya, VT kuadrat sama dengan 100, maka VT sama dengan akar 100. Sehingga VT ketemu 10 meter per sekon. Sehingga kecepatan benda pada saat akan tiba di tanah ini, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Ya. Kemudian kita cari yang B. Yang B bisa kita gunakan yang persamaan awal ini atau yang kedua. Yang lebih mudah yang mana? Yang awal ya. Terserah sih. Kita gunakan yang kedua bisa atau yang pertama bisa. Ya, kita gunakan yang pertama saja ya. Jadi VT sama dengan V0 plus G dikali T. Yang ini ya, yang ini. VT-nya sudah ketemu 10. V0-nya 0 plus 10 dikali T. Sehingga 10 sama dengan 10 T. Maka di sini T sama dengan 10 per 10 atau 1 sekon. Jadi waktu yang diperlukan dari posisi awal sampai ke tanah itu 1 sekon atau 1 detik. Bagaimana kalau kita menggunakan persamaan yang kedua? Bisa? Kita gunakan persamaan yang kedua ini. Berarti H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ya, seperti ini ya. Hanya 5, V0-nya 0 dikali T-nya dicari ya, plus setengah kali 10 dikali T kuadrat dicari. Ini 0, berarti di sini 5 sama dengan 5 T kuadrat. Ini ke sini 5 per 5 sama dengan T kuadrat. 1 sama dengan T kuadrat. T sama dengan akar 1 sama dengan 1 sekon. Sama ya. Boleh menggunakan yang ini, boleh menggunakan ini. Terserah mau yang mana. Jadi ini jawaban opsi pertama, ini opsi yang kedua. Oke, bagaimana? Mudah ya? Baik, soal yang keempat ini tentang gerak ke atas ya, gerak vertikal ke atas. Jadi benda dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, dari sini dilempar. Ya, gini, kemudian ditanyakan ketinggian maksimumnya. Jadi pada saat benda dilempar gini, dia bergerak. Pada saat dia bergerak, berarti benda itu mengalami perlambatan. Kenapa? Karena dia diperlambat oleh percepatan gravitasi. Oke? Jadi nanti percepatan gravitasinya nilainya negatif ini. Karena diperlambat, ya, diperlambat. Oke? Jadi benda pada saat ketinggian maksimum dia mau kembali ke bawah, mau jatuh lagi ke bawah, kecepatan maksimum, kecepatan di ketinggian maksimum itu sama dengan 0. Jadi VT-nya sama dengan 0. Oke? Yang ditanyakan adalah H maksimum. Ya, sebelum kita jawab, kita gambarkan dulu. Jadi ada benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Dia ke atas sampai ketinggian maksimum. Pada saat ketinggian maksimum, maka kecepatan benda sama dengan 0. Yang ditanyakan apa? Ini, yang ditanyakan adalah berapa tinggi maksimumnya dan berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Oke, kita cari yang A. Diketahui V0 VT gravitasi G, ditanyakan H. Ya, di sini tidak ada waktu, berarti kita menggunakan persamaan yang ketiga ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ya, di sini H maksimum ya, H max. VT-nya 0,
V0-nya 20 kuadrat plus 2 dikali negatif ya 10 kali H max. Kenapa negatif tadi? Karena geraknya diperlambat. Kalau yang tadi yang nomor 3 tadi dipercepat. Oke. Di sini 0 sama dengan 400 min 20 H max. Ini kita pindah ke sini. 20 H max sama dengan 400. Sehingga H maksimum sama dengan 400 per 20. Berapa? 20 ya. Jadi ketinggian yang dicapai, ketinggian maksimumnya adalah 20 meter. Oke? Jadi H max-nya 20 meter. Yang ditanyakan yang kedua, yang B adalah waktu untuk mencapai ketinggian 20 meter ini. Waktu. Bisa kita gunakan persamaan yang pertama, bisa kita gunakan persamaan yang kedua. Ya, hasilnya akan sama nanti. Kita gunakan yang pertama ya. VT sama dengan V0 plus G kali T. VT-nya 0, V0 20 plus G min 10 diperlambat ya dikali T. Di sini sudah menunjukkan bahwa kita mencari ketinggian maksimum dari VT ini ya. VT sama dengan 0 ya. Jadi 0 sama dengan 20 min 10T. 10T nya pindah ke sini jadinya 10T sama dengan 20. T sama dengan 20 per 10. Hasilnya T sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum itu 2 sekon atau 2 detik. Bagaimana ya? Bisa? رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء